Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Sarifah. Oke, Sarifah, ayo pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya coba tengok kanan kiri kalian. Ada yang bisa masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat sekolah ya. Oke, lanjut. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, Bapak minta tolong kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Nyanyi berkibarlah benderaku ya. Bisa semua? Oke, boleh duduk. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak mempunyai ice breaking ya. Sudah tahu semua dong tepuk konsentrasi? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sekarang tepuk fokus. Sudah siap ya? Ciro lu. Ciro lu. Ciro lu. Ciro lu. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 mengenai buku jendela dunia. Tujuan belajar pada pagi hari ini yang pertama yaitu apa? Prediksi cerita. Yang kedua menganalisis informasi cerita dan yang ketiga menemukan ragam cerita fiksi. Oke, lanjut ya. Oke, Bapak punya pertanyaan. Apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin
tentang cerita Darman dan Dermen? Masih. Masih? Masih. Oke, sekarang Bapak tanya, Darman dan Dermen itu termasuk apa kalau di dalam cerita? Nah, oke, sip. Nanti hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, tokoh itu merupakan salah satu dari unsur intrinsik sebuah cerita. Sekarang Bapak mempunyai pertanyaan ini. Apakah kalian pernah membaca cerita fiksi? Pernah. Apa coba sebutkan? Horor, Pak. Horor. Cerita apa lagi? Kancil. Kancil itu cerita fiksi. Lanjut, pernahkah kalian mendengar unsur intrinsik sebuah cerita? Sudah pernah atau belum? Pernah. Nah, tadi tokoh itu termasuk dalam salah satu unsur intrinsik sebuah cerita. Sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya akan Bapak ajak ya, oke? Setuju? Oke, Bapak sepin ya. Namanya betul semua itu, coba dicek. Ya betul semua tuh, ada semua. Oke, Bapak tulis dulu. Baca. Kelompok 1, mulai dari kelompok 1, 4 orang ya. Ada yang 5, 1 ya. Ya. Oke, siap? Banyak ya. Siapa? Fiona kelompok 1. Lanjut ya. Lanjut, habis Fiona kelompok 1. Ya. Lanjut ya, kelompok 2 ini sekarang. Kelompok 2 ya. Lanjut.
Ayo, nomor 1 di sini semua. Kursinya enggak usah, kursinya tetap. Masnya di bawah, materi mau di bawah. Ya semua ini. Coba kita cek. Kelompok 1 Fiona mana? Oke. 2 Arsya. Oh, bagus. Oke. Kelompok 2 Yeni mana? Oke, Tasya. Ani, Yola. Kelompok 3 Faiz. Rija, Rehan, Sarifah, Miftah. Oke. Ya lengkap ya. Lanjut ya. Oke, sekarang Bapak mempunyai, hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, sebelum kalian memahami tentang unsur intrinsik cerita, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari cerita fiksi. Cerita fiksi adalah tulisan yang bersumber dari khayalan dan imajinasi. Nah, jadi cerita fiksi itu adalah karangan bebas. Kalian mengarang sebuah cerita itu juga termasuk ke dalam sebuah cerita fiksi. Oke, ciri-ciri cerita fiksi itu apa saja? Yang pertama Mas Yuda boleh dibaca. Oke. Nah, cerita fiksi itu yang pertama menampilkan sudut pandang yang berbeda. Bisa saja kalian membuat sebuah cerita nih, tapi kalian tidak ingin menyebutkan diri kalian menyebutkan sebagai orang lain. Nah, itu merupakan menampilkan sudut pandang yang berbeda. Kedua, nomor 2, Mbak Miftah coba dibaca. Nah, cerita fiksi itu kebenarannya itu relatif, tidak harus benar ceritanya, boleh dihayal, boleh seimajinasi kalian atau kamu boleh. Nomor 3, Mbak Viola coba dibaca. Oke, nah cerita fiksi itu juga mengandung amanat atau pesan moral tertentu. Seperti cerita fiksi Maling Kundang, ada yang sudah pernah membaca? Ya. Nah, pesan moralnya apa coba? Jangan kamu berikan kepada ibu. Oke, sip. Jangan kalian durhaka kepada seorang ibu. Oke, nomor 4. Arsya coba dibaca. Nah, cerita fiksi itu tertuju pada perasaan atau emosi pembacanya. Nah, ketika kalian membaca sebuah cerita fiksi, penulis itu mengharapkan kalian terbawa perasaannya ke dalam cerita tersebut. Apabila ceritanya marah, tentu penulis menginginkan kalian ikut marah apabila membaca sebuah cerita tersebut. Lanjut ya, boleh ditulis, ayo kalau pengen ditulis. Poin yang penting-penting saja. Ya. Nanti soalnya nanti kelihatan. Coba udah, ayo ganti. Ya, mau ditulis ya? Diingat-ingat ya. Nanti Bapak akan memberikan sebuah lembar soal kaitannya dengan materi ini. Nanti Bapak
akan memberikan reward juara 1 kelompok mana, juara 2 dan juara 3. Oke, lanjut ya. Nah, mau ditulis? Oke, boleh. Oh, ini yang penting-penting saja. 5 menit ya. 5 menit. Nah ya, masih banyak kan. Itu yang penting-pentingnya aja. Nah ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur intrinsik itu terdiri atas apa? Yang pertama, baca coba. Tema, penokohan, latar cerita, alur cerita, sudut pandang, dan mana. Jadi unsur intrinsik cerita itu ada 6. Oke, sekarang boleh ditulis selanjutnya. Poinnya yang penting saja. Unsur intrinsik cerita terdiri atas ya. Lanjut ya. Oke, unsur intrinsik cerita yang pertama yaitu mengenai tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema itu jarang ditulis secara jelas atau gamblang oleh pengarangnya.
Nah, untuk dapat mengetahui sebuah tema, kita harus membaca keseluruhan dari cerita tersebut, mulai dari rangkaian peristiwa, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Nah, contoh tema dalam suatu cerita yaitu seperti persahabatan, pengalaman liburan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan lain sebagainya. Mau ditulis ada sudah? Hah? Ditulis poin-poinnya saja, gak apa-apa. Coba semua. Jarang. Nah, udah. Ditulis poin-poinnya saja, gak usah semuanya. Tema adalah ini baris pertama dan kedua saja yang ditulis. Lanjut ya. Oke. Unsur intrinsik cerita yang kedua merupakan penokohan. Dalam setiap cerita tentu ada tokoh atau sifat karakter masing-masing sebagai pelaku di dalam sebuah cerita. Dalam cerita tokoh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan peran, karakternya, atau perkembangannya. Nah, berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua bagian, yaitu tokoh utama atau tokoh sentralnya, dan yang kedua tokoh tambahan. Kalau berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi tiga. Apa saja? Protagonis itu yang apa? Baik hati. Kalau antagonis, yang terakhir apa namanya? Antagonis atau nah, boleh ditulis poin-poinnya saja. Ya. Lanjut ya. Oke, unsur intrinsik cerita yang ketiga mengenai latar sebuah cerita. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Nah, latar tempat ini maksudnya untuk menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dari
cerita tersebut. Nah, latar cerita itu bisa saja di sekolah, di rumah, nah, di masyarakat. Latar waktu atau tempat digunakan untuk menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita itu berlangsung, berbeda. Oke? Yakin? Gak usah? Lanjut ya. Unsur intrinsik cerita yang keempat mengenai alur cerita adalah urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur cerita itu ada dua, ada yang maju dan ada yang mundur. Kalau alur maju yaitu rangkaian peristiwa yang mempunyai susunannya urut. Ada pengenalan tokohnya, ada peristiwa kejadiannya, ada konflik di dalamnya, hingga penyelesaian konfliknya. Kalau urut itu dinamakan alur maju. Nah, kalau sedangkan alur mundur itu apa? Kalau alur mundur yaitu cerita yang dimulai dari peristiwa terakhir atau kilas balik. Itu biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik sebuah peristiwa di masa lalu. Betul ya? 1 menit ya. Lanjut. Lanjut ya. Letakkan dulu. Ice breaking terlebih dahulu kayak tadi. Hah? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lanjut ya. Unsur intrinsik yang kelima merupakan sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang yang paling sering digunakan pengarang yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pengarang terlihat langsung ditandai penggunaan kata ganti aku dan saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, pengarang tidak terlihat secara langsung di dalam sebuah cerita, melainkan ditandai dengan penggunaan kata dia atau mereka. Kalau di dalam sebuah cerita, pengarang menggunakan kata aku itu merupakan sudut pandang orang keberapa? Pertama. Kalau menggunakan kata dia atau mereka? Ketiga.
Tulis 2 menit. Ya. Lanjut ya. Yang terakhir mengenai unsur intrinsik sebuah cerita yaitu amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Nah, pesan atau amanatnya itu bisa disembunyikan atau juga bisa dijelaskan secara gamblang. Gamblang itu secara nyata langsung di dalam cerita itu ada sebuah amanatnya. Mau ditulis? Amanatnya juga disampaikan antar karakter dalam percakapan. Pembaca bisa memahaminya melalui peristiwa yang Halo. Halo. Lanjut. Sudah? Oke, sekarang Bapak mempunyai lembar kerja peserta didik yang pertama. Nah, di dalam LKPD yang pertama ini Bapak mempunyai sebuah media namanya Pataja atau ini nanti alurnya atau jalan ceritanya Bapak akan membagikan lembar kerja yang berisi pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada di dalam papan ini dari 1 sampai 6. Nah, masing-masing kelompok nantinya akan Bapak kasih sebuah kertas untuk menjawab yang nantinya bisa kalian tempelkan di sini. Nah, kelompok yang tercepat mengerjakan dan pekerjaannya benar, Bapak kasih poin lebih atau nilainya nanti Bapak akumulasikan atau totalkan mana kelompok yang nilainya paling banyak. Intinya kalian membaca ini jawabannya ditulis di sini. Soalnya ini ya, ini nanti di sini aja. Oke? Paham? Mengerti? Oke. Bisa dilihat ya, untuk nomor 1 nanti jawabnya pakai kertas warna hijau. Untuk nomor 2 pakai kertas pink. Merah deh. Nomor 3 biru, nomor 4 pink, nomor 5 kuning, nomor 6 hijau lagi. Paham? Ini dibaca, didiskusikan ya.
Ya, ini toh. Ayo. Nomor jawabannya sesuai kertasnya ya. Nomor 1 kertas warna hijau, 2 merah, 3 biru. Dan ini masih. Kamu kok ya bisa aja. Kafe. Ayo dibantu toh. Yang sudah jawab semua boleh ditempelkan di sini ya sesuai kelompoknya. Kalau sudah semua, sudah semua jangan satu. Semua pertanyaan rapi ya. Nanti presentasi ya satu-satu ya sudah semua ya. Baliknya soal nomor 4 sampai 6 ada di baliknya. Sama dong. Soal nomor 1 ini 1 sampai 3, 4 sampai 6 ini. Hah? Yang atas ini ceritanya. Mana? Cerita ini untuk menjawab nomor 1 sampai 3. Cerita ini untuk menjawab nomor 4 sampai 6. Wah. Yuk. Nomor 5 itu pakai hijau, Pak. Nomor 5 Kuning. kuning. Pak, 5 kuning.
Ya, nanti ditempelkan di situ. Dibuka. Ya nanti kalau udah semua ditempelkan. Ini buka-bukain, langsung bukain ya. Langsung bukain. Langsung, Pak. Kalau udah semua boleh langsung itu aja. Udah semua. Oke, ayo kalau yang udah boleh dijalankan. Sesuai kelompoknya ya. Kalian kelompok berapa? Kelompok 3. Ini. Sini dalam sini. Sesuai kelompoknya toh. Ya. Kalau sudah duduk, ayo duduk. Sudah, kelompok 3 udah semua. Ayo kelompok 2. Ini kamu mau berapa dulu? Kelompok 3 dulu, 1 baru. Nanti dong. Ya. Nomor 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Halo. Kalian sudah mengerjakan ini. Sekarang Bapak akan menilai tadi yang mengerjakan terlebih dahulu yaitu kelompok 3. Kelompok 3 boleh maju semua, ayo presentasikan mulai dari jawab baca bawah coba dibaca ceritanya salah satu yang keras. Ayo ayo dibaca salah satu. Ayo baca cerita. Ceritanya dibaca dulu. Yang lainnya memperhatikan ya. Nanti jawabannya dari kelompok 3 dikoreksi apakah betul apakah tidak. Oke? Baca kisahnya ya. Alkisah, di sebuah lereng pegunungan ada sebuah desa yang permai. Hampir seluruh penduduk di sana bermata pencaharian sebagai pencari kayu. Mereka memanfaatkan hutan yang ada di sekitar pemukiman mereka. Pohon-pohonnya besar dan berdaun. Awalnya mereka hanya mau menebang pohon yang sudah tua, tetapi akhirnya mereka
Nomor ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang pertanyaan pertama dibaca. Jawaban kalian apa? Coba kelompok yang lainnya memperhatikan. Baca soalnya, jawaban kalian apa? Terus. Di mana ada teman-teman yang mengutip dongeng soal di atas? Di sebuah lereng pegunungan ada sebuah desa yang Oke, betul ada kelompok yang lainnya. Siapa namanya? Jawabannya yang betul adalah di sebuah lereng pegunungan. Di desa di lereng pegunungan. Itu apa jawabannya Lia? Di sebuah lereng pegunungan ada sebuah desa yang bermain. Ya, boleh. Lanjut nomor 2. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam dongeng tersebut? Siapa saja tokoh yang terlibat? Riri dan Nina. Riri dan Nina. betul. Lanjut nomor 3. Rijal, ya. Apa amanah dongeng di atas? Apa amanatnya atau pesan moralnya? Marilah kita tidak melakukan penebalan liar atau bikin atau bukan tidak tadi. Oke, betul. Boleh. Lanjut nomor 4. Rehan dibaca ceritanya. Dan juga Keras. Membasahi bungsunya pengganti menduduki Udah, ya. lagu-lagu. Oke, dibaca soalnya aja nomor 4. Berdasarkan kutipan dongeng Gunung Kasaluk di atas gambaran otak tokoh dan karang adalah Apa warna purba? Antagonis. Antagonis. Antagonis yaitu yang sebagai jahat. Lanjut nomor 5. Apa isi penggalan dongengnya? Perjalanan yang beda telah dapat disambut dari yang diangkat sebagai pengganti raja di istana. Purbarang yang iri terhadap pastinya. Purbasari yang tidak. Ya, oke sih. Betul. Nomor 6. tokoh antagonis dalam dongeng di atas adalah Urban. Pur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nilainya betul berapa tadi? 5 berarti 600. Nomor 2 ayo. Kelompok 1 dulu yang tadi yang mengerjakan. Ayo kelompok 1 maju. Semua. Langsung dibaca kalau banyak pertanyaannya ada. Di mana tempat anda mengutip dongeng soal di atas? Apa jawabanmu? Pegunungan. Salah. Kalau pegunungan lanjut. Nomor 2. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam dongeng tersebut? Apa jawabanmu? Apa yuk? Ya. Tokoh kupu-kupu bunga-bunga. Salah. Nomor 2 salah juga ya. Nomor 3. Ayo nomor 3 dibaca. Apa? Oke, boleh lah. Oke, betul. Apa-apa. Lanjut. Nomor 4. Apa? Cerita kotis penengah. Betul apa salah? Salah. Salah lagi ayo. Nomor 5. Apa? Prabu. Apa wis? Hawa. Apa? Lanjut nomor 6. Ini
tengah. Salah juga. Kelompok 1. Betul 1. Beri tepuk tangan. Kira-kira berapa berarti kalau kelompok 1? Ayo kelompok 2 terakhir. Nanti dong. Ini ayo dijawab. Langsung dijawab nomor 1. Soalnya dibaca langsung dijawab. Tempat masa pendidikan dokumen soal di atas. Di mana? Jawabanmu. Oke, betul. Lanjut. Siapa? Riri Jalina. Betul. Lanjut nomor 3. Apa? Mana jawabannya? Serangga. Oke, betul, boleh lah. Lanjut. Betul, masih. Nomor berapa? Nomor. Oke, betul. Lanjut. Apa? Kakak. Oke. Nomor 6. Oke, betul semua. Beri tepuk tangan dulu dong. Betul, ayo. Kelompok 2 jawabannya betul semua, tetapi tadi pas penilaiannya, pas pengumpulannya terakhir. Jadi poinnya Bapak kurangi 100 saja. Jadi poinnya kelompok 2 500. Oke. Kelompok 1 100, kelompok 2 500, kelompok 3 600. Oke, lanjut ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, lanjut ya. Sekarang mengenai LKPD kedua. Ini singkat saja ya. Nah, ini lagi. Nanti poinnya Bapak akumulasikan totalnya berapa, kelompok siapa yang paling banyak. Oke? Ini permainannya sedikit berbeda. Nanti menggunakan game atau quiz. Oh, saya pengen Pak. Ya. Nanti pakai quiz ya. Ini ceritanya kalian pahami terlebih dahulu. Nanti soalnya di dalam ini Bapak tampilkan kuisnya. Oke? Boleh. Dipahami dulu ceritanya. Bapak kasih waktu berapa? 5 menit? 3 menit? Dibaca dulu, dipahami poin-poin yang penting. Ayo dibaca dulu ya. Ayo, ya. Pahami terlebih dahulu, ditulis nama kelompoknya juga. Nama kelompoknya. Nanti soalnya Bapak tampilkan di sini. Nanti cepet-cepetan kelompok siapa yang jawab ya. Angkat tangan. Yo, dipahami. Hah? Ceritanya di sini, soalnya nanti Bapak tampilkan di sini. Nanti siapa yang
cepat angkat tangan menjawab. Ayo, ya. 5 menit lagi. Dipahami? Ayo, baca. Bapak kasih kalau ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti cepet-cepetan ya. Baca dulu. Dipahami ceritanya. Satu menit lagi ya. Udah ya? Siap semua? Diperhatikan di sini semua. Nanti aturannya siapa yang angkat tangan terlebih dahulu itu kelompok yang mendapatkan poin kalau jawabannya betul. Kalau jawabannya salah, lempar ke kelompok yang lain yang angkat tangan yang nomor 2. Yang lainnya diam, cukup angkat tangan saja, gak usah bengok-bengok ngomong jawabannya apa, oke? Siap? Ya. Perhatikan ya soalnya ya. Pertanyaan pertama, apa isi cerita tersebut? Ayo kelompok 3. Kelinci itu yang terluka. Kelompok 2. Kelompok 2. Ah. Kelompok berapa tadi yang menaruh dulu? Kelompok 3 ya. Lanjut, ayo yang lainnya cepet-cepetan angkat tangan. Bapak perhatikan dari sini. Ayo. Ayo kelompok 2. Hah? B. Kelompok 3. A. Kelompok 1 ayo. Ayo yuk, Mbak Viola. Apa? B. B. A. B. B dulu ya. Kelompok 2 soalnya yang jawab. Salah. Jawabannya bentar. Hah?
Apa tadi? Berarti kelompok 2 gagal ya, jawabannya salah ya. Sama kelompok 1. Kelompok 3 coba. Apa tadi jawabannya A ya? Nomor 2 hapus ya, foto semua. Jawabannya B. Tadi kamu salah benar berarti. Mulai berarti kelompok 2 dapat 100. Ayo kelompok 3. Ayo 2 lagi. B. B. D. Kelompok 2 dulu toh. Lanjut pertanyaan keempat. Ayo komen cepetan. Perhatikan, angkat tangan aja. Ayo. Apa? Pagi hari. Yakin pagi hari. Apa? Nomor 2. Hah? Yakin semua? Coba ya. Apa? Ayo. Apa? Nah, nanti udah terlanjur. Ayo nomor 5. Apa? A. Nomor 3 ya. Nomor 4 belum ya? Nomor 4 nih, ini tadi apa? Jawabannya kalian? A. Salah ya? Salah semua, berarti kosong semua ya? Berarti tambahan nilainya kelompok 2 200, kelompok 3 200, kelompok 1 tetap. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ya, juara pertama siapa? Kelompok 3. Juara kedua kelompok 2. Juara ketiga kelompok pertama. Perwakilan kelompok 1, 2, 3 maju ke depan. Perwakilan ayo gak apa-apa. Ayo Viola atau Yuda. Ayo Pak. Baru 1 kelompok 3 kelompok 1 jatuh kepada juara 1 jatuh kepada kelompok 3. Juara 2 yaitu kelompok 2. Beri tepuk tangan dong. Juara 3 kelompok 1. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Boleh tepuk lagi.
Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Sekarang Bapak minta kalian stop semua. Berarti semua diam. Lanjut, take a deep. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan secara perlahan. Oke. Sekarang amati sekitar kalian. Ya. Lanjut P. Lanjutkan. Oke, bisa. Lanjut ya. Sekarang Bapak mempunyai soal evaluasi dikerjakan secara individu ya. Oke? Dikerjakan secara individu, ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Hah? Ditulis ya. Ya, ya, 5 menit aja ya. Lama-lama. Banyak-banyak aja, jangan dikit. Udah cipil. Ini Boleh, terserah. Yuk, silakan. Boleh 5 Ayo, silakan. 3 menit lagi. Ya, ayo 5 menit. Ya, kalau disilang ya. Udah ya. Ya. Udah ya. Ayo sini. Lanjut ya. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu tadi kita belajar mengenai apa? Nah, cerita fiksi apa itu? Cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasi atau khayalan. Nah, di dalam cerita fiksi terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerita itu apa saja? Yang pertama, tema.
benar. Nah, perasaan kalian hari ini belajar mengenai unsur intelisi cerita apa? Senang. Senang. Senang ya. Hijau. Oke. Oke, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Boleh berdiri? Ya, nyanyi pada benar semua ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, boleh duduk. Oke, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kita. Yuk, Kak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini bersama Bapak. Bapak apabila ada kekurangan dan hilang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.